itu kita lah masuk 1 Zulhijjah. Jadi diharapkan 1 Zulhijjah tuh puasa sama ibu sampai 9 Zulhijjah ya. Berpuasa betul. Ya mulai 8 Juni hari Sabtu. Itu menurut Ustadz Adi Hidayat Budana, fajarnya 1 Zulhijjah itu masya Allah, tidak bisa dilukiskan keistimewaan itu. Sungguh rugi orang yang melewatkan fajar terbitnya bulan Zulhijjah tadi. Jadi kita perbanyak berpuasa. Mudah-mudahan kita sama-sama pasang niat untuk melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah 9 hari. Ya ibu-ibu, tidak sulit, 2 bulan aja kita biasa puasa kan. Insya Allah dengan model itu ibu-ibu, untuk kedepannya kita makin nyebimbing di Allah ibu, makin dibimbing gitu. Allah akan menunjuki orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk, menambah-nambah petunjuk tadi, orang-orang yang benar-benar ingin memperbaiki. Nah, jadi ibu kan kini ingin memperbaiki, Bu. Nah, kini adalah bulan haram, salah satu bulan haram. Apa saja bulan haram itu, Bu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, bulan haram itu artinya bulan evaluasi diri. Awak evaluasi diri awak di bulan itu, perbaiki. Kalau bulan-bulan yang lalu awak masih berhahaha, yang tidak tentu arah, tidak tahu wak tujuan hidup aku kemana, masih berkawan jo sembarang-sembarangan orang saja. Ya Bu, bakawanku tidak boleh sembarangan Bu, asal dipakawan dia sadonya. Tapi kalau disapu, itu disapu orang sadonya. Tapi kalau diajak duduk, jangan awak duduk jo orang yang tidak kabat tambah agama awak. Jangan awak duduk aja orang dan indak ke mengingatkan awak hidup ke mati. Dan itu tuntunan Al-Qur'annya ada ibu. Iko di dalam surah iko, dalam surah Al-Furqan. Dengar ibu ya. Mari banyak ko yang kita baca firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 27. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya. Dinyo gigit jarinya Bu, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Iku penyesalan di hari akhir Bu. Menyesal nyo gigit jarinya de ba kok dak dinikui dulu jalan Rasulullah. Apa jalan Rasulullah Bu? Jalan menuju ke surga Allah. Dan jalan Rasulullah tuh dari siapa dapean kini Bu? Dari ceramah-ceramah, dari ajakan kawan kananelo, dari kawan-kawan yang menyampaikan yuk sholat wak yuk, mengaji wak yuk, peloan, itu jalan ya Rasulullah. Jadi menyesal nanti Bu, andai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Itu ayat 27. Terus ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Nah, itu artinya wahai celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ku menyedihkan Bu. Jadi kalau misalnya kita berkawan di dunia Bu, orang yang biasa adu domba, biasa menfitnah, biasa menggibah, nah, nanti akan jadi penyesalan ya Wak. Dia menyesal dan ya Allah bakok jauh si fulan tu dan bakawan, bakok si fulanku jadi teman akrab dan. Kok Al-Quran mengecek kamu yakin bukan? Ah itu bahayanya bakawan jurang seperti itu. Aduh dulu kawan aku inyo damang-damang selayang, tapi dek kerana kapal pai menyampen kecek kasih B hilang damamnya. Umpamanya dapat kabarku seru dan sampen kasih itu tah hilang sakitnya sekali. Itu padahal panjang-panjangnya di rumah nggak boleh-boleh. Hati orang mantan cerita. Ya Bu, kebiasaan hari-hari ya Bu ya, kenyataan hari-hari. Tiba orang mantan cerita. Hai si Anu bitu. Oh iyo masa iyo. Ada yang kasih itu dan imbon tah. Itulah nanti
yang akan menyesal wak bakawan jumrang yang seperti itu Bu. Nah, jadi ingat itu tapi jangan wak duduk jurang dan suku membongkar-bongkar aib orang lain. Bongkar aib awak surang Bu, bongkar di hadapan Allah. Bukan selalunya seluruh aib awak di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah awak membuka aib awak yang dapat apa Bu? Ampunan. Sudah itu dapat ketenangan hati. Jangan aib orang dibaca-baca. Mulai detik itu di bulan haram itu Bu, bertekad ke diri awak, jangan sekali-kali awak memandang orang lain. Jangan dicari ibadah orang, jangan dicari kebiasaan orang, jangan dicari hidup orang. Onde itu gilo peraun-raun saya tarihan. Onde itu tidak tentu dulu tuang doa. Modeliku baca itu je tidak usah hentikan. Lebih baik awak jadi orang bisu untuk membongkar aib orang lain. Ya Bu? Nah, itu perintah Al-Quran kok. Manyasa bisu di padang masar bakawan jurang dan suku bagunjiang. Manyasa kita. Terus ya wailata laitani laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ayo dah, kan kawan muda itu nak adonya dalam asik-asiknya menceritakan si asik be adonya main orang lazam sembayang lelah ado muda itu kira tidak ado azan azan surang saya cerita lanjut terus. Kok lah cerita itu hati-hati Bu, iku sepele Bu, tapi iku penentu awak masuk semua Bu, iku lisan Tuhan. Nah, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada aku. Artinya awak ada petunjuk Bu. Diibaratkan kini awaklah berkelompok, awaklah mengaji, awaklah saling mengingatkan tentang sholat, tentang apa. Artinya kalau sampai petunjuk Allah kawan, tahu-tahu dilalaikan di kawan yang hanya memikirkan mengorek-ngorek, membongkar-bongkar aib orang lain. Nah, jadi itu, dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi orang-orang seperti itu Bu, itu setan. Itu Al-Quran namanya. Dan setan itu ingin menggelincirkan manusia, menjerumuskan kita ke nerakanya. Jadi berhati-hati lah Bu. Iwan pun Epa kalau lagi di sawah kan kok barami-rami di sawah tuh si apa guys si Dewi iyo. Jangan disabui aib orang. Lebih baik situ kok basiang kok batanam Allahumma sholli ala Muhammad atau subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar. Jadi baca aib orang. Woi sanu batangnya minantu sudah bapiti enggak balara lo bagaimana hutang-hutang kena kanin. Oh iyo dia lampir yang orang pecah sekian tak balik redo. Woi kini lari-lari dia hutang-hutang dia nak minantu. Jangan Bu. Ya. Jadi ingatkan diri kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat Bu, ya. Ini, kalau ingin selamat kok, kan awak lek mati sedon kok. Kan ada nak kayak selamat kan? Pasti awak tuh bagiliran Bu. Sama orang antri di BRI atau di mana orang antri, menunggu giliran awak. Bila dijapui dah awak kok, tidak tahu. Jadi justru itu kita perbaiki diri kita. Dan ikut ceklah Rasulullah menyampaikan ibu di Rasulullah. Nah, ayat 30-nya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Aku ibu di Rasulullah mengicek ke Rasulullah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Baswo ini tak kok? Baswo zaman kini ikut Al-Quran bahkan penelitiannya 65% orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Mengerikan. Amba anyo kai duit Bu.
Baanyo ka menjalani rutinitasnya, aturan hidup itu nyo ndak tahu, rambu-rambu itu nyo ndak tahu. Samo jo misalnya awak bertetangga, aku bateh tanah wa ikuah. Sudah bateh. Ndak mengerti rambu-rambu, bapak sesadonya. Bambi si punya orang. Calon mambi kok bertanam pisang situ cek, kok ditanam apa situ cek, atau punya dana. Indak tahu rambu-rambu, indak tahu aturan. Jadi kalau letak kui wa ibu kamati, kalau letak hana aja Allah, itu ndak berani lakukan dulu. Ba'a caranya wa biasa takana aja Allah, aiko aja we. Jan bacara ibu jo Al-Qur'an ko. Baca Al-Qur'an ko taruh. Acara membacanya ya Bu, acara membaca. Biar masuk ke perasaan ibu, masuk ke hati ibu. Namun iko cara membaca misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa di hati ibu sekali? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Artinya masuk sadonya apa nak baca tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pak mulai dengan menyebut nama Allah. Nah, bisa model itu. Wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada sapi itu selari dulu. Oh jadinya candian di Allah nanti amal awak sadonyo. Den iku nalah den buwe aden bacaka ya sama den, aden bacaka ya tetangga den, aden iri mencari orang kok merasaki, aden sakit saya tidak mencari orang kok pakai baju baru. Ya Allah, engkau candian sadonyo bisu ya Allah. Ampuni den ya Allah, ampuni. Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau perlu baca di situ sekali, saya dulu istighfar Bu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pada rai waktu ibu sekali nabu ayat dibaca kan minta ampun wa sekali. Nah, jadi kalau di siko ayat 20 sampai aku contohkan ya Bu ya, cara mengaji ya. Kan le ya Bu kan? Ayo. Le. Aku 2 sampai Ashabul jannati yawma idzin khairum mastaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Apa interaksi Bu? Ya Allah, jadikanlah dan salah satu yang masuk ke dalam surga Engkau. Sadio kan tampe bagi dan jo anak-anak dan ya Allah, jo keluarga dan jo orang tua dan di surga Engkau itu ya Allah. Ya Allah, perkenankan ya Allah, tuntunlah dari jalan menuju surga Engkau. Jadi setiap kali ada Allah menyampaikan azab di dalam Al-Quran Bu yang kita baca, langsung kita minta ampun Bu. Nah, itu cara mengaji. Kalau yang kita baca tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang janji Allah, langsung lo mengecek sekali. Ya Allah, masukkanlah dengan golongan orang yang sabar itu. Masuk dengan golongan orang yang bersyukur itu. Ini lama mengaji. Tapi cie masak jadinya dalam hati ya kan? Nah itu Bu, bedakan cara mengaji Bu ya. Kalau dulu Bu mengaji mungkin sama Bu, baca dari siko sampai serikat baru berhenti. Ah kalau kini enggak, baca itu caranya. Kalau perlu subuh tuh Bu mengaji, dapat membuka mencari langit. Mencari wakal langit ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku berlindung pada Engkau dari neraka-Mu, dari ancaman-Mu, dari azab-Mu, dari murka-Mu, murka di dunia aku. Nah,
mencari ke langit karena Rasulullah seperti itu. Ada pernah tersuah dalam ayat kau dia kece Allah, ya hai Rasulullah, engkau tengadahkan muka kau ke langit, kau menunggu-nunggu dari dan kece Allah. Jadi itu lakukan pula. Ya Allah, ampunilah jangan ada tampe bagi kami, bagi dan juga anak-anak dan di neraka. Itu cara mengaji ibu. Insya Allah kalau itu ibu lakukan tanpa ibu sadari, ibu akan dibimbing di jalan Allah. Begitu terdengar azan, ibu segera berwudu. Itulah hati ibu namanya nyuruh itulah. Lah, tidak orang lain namanya lah dong. Hati ibu langsung tidak narimo talimo kok kalau terdengar azan ibu wudu aja lah. Atau yang kedua, kalau misalnya ibu aduh baik ketampe kawan kecil-kecil orang, ibu tidak sadar menangani lah dong. Talimo ibu pun tidak mampu menangani. Ibu tinggal seorang itu. Habis sih dia banyak kerajuan. Jadi ibu-ibu, model itulah cara kita agar kita mendapatkan bimbingan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.